Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi nikmat olehnya seperti nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur serta sehat walafiat. Sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu. Walaupun dari rumah masing-masing, namun tidak mengurangi rasa kewajiban yang kita miliki. Sholawat teriring salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, mana telah membawa umatnya allazi qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur au ila siratikal mustaqim. Anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada saat ini Allah meridainya. Membaca basmalah dimulai. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu tentang makanan halal dan haram. Mungkin dari kalian apakah ada yang tahu apa itu makanan halal dan haram? Makanan halal itu kalau nggak salah udah pasti makanan yang dari hasil yang baik. Sedangkan makanan haram itu udah pasti makanan yang hasil tidak baik dari hasil yang tidak. Iya, benar sekali Imron. Untuk membahas lebih detailnya, langsung saja Bapak akan memaparkan materi pada pertemuan kali ini. Baik, di sini ada makanan halal dan haram. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah menetapkan makanan dan minuman apa saja yang halal dikonsumsi dan haram dikonsumsi. Ikan adalah salah satu hewan yang halal dimakan. Bahkan tidak perlu disembelih pun halal untuk dimakan ataupun dikonsumsi. Selain halal, dianjurkan untuk memilih makanan yang thayyib. Artinya itu baik. Maksudnya di sini, secara ilmu kesehatan, makanan tersebut masih layak dimakan dan bergizi bagi tubuh manusia. Makanan halal. Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan hadis tentang makanan dan minuman yang halal. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita dianjurkan makan makanan yang baik dan meninggalkan makanan yang tidak baik ataupun haram. Jadi kita sebagai
umat Islam, sudah sepatutnya, sudah kewajiban kita untuk menaati perintah daripada Al-Quran, yaitu memakan makanan yang halal dan menjauhkan makanan-makanan yang buruk ataupun haram. Di sini ada beberapa firman Allah yang menganjurkan kepada kita atau menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal dan baik. Pada surat Al-Maidah ayat 4, Allah berfirman, "Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagi kamu sekalian adalah makanan-makanan yang baik." Dan di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Dan di sini Bapak juga memberi contoh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditanya orang tentang hukum minyak sapi, keju dan farwah, kulit binatang beserta bulunya yang dipakai untuk perhiasan atau tempat duduk. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan barang yang diharamkan oleh Allah adalah haram. Dan sesuatu yang tidak diterangkannya, maka barang itu termasuk yang dimaafkannya sebagai kemudahan bagi kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Salman Al-Farisi dan Tirmidzi. Adapun makanan haram, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia supaya mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik. Sebaliknya, manusia harus menjauhi makanan dan minuman yang buruk, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Allah berfirman, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah, ataupun yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Dan di sini juga ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah baik, tidak menerima kecuali hal-hal baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul. Dan Allah pun berfirman, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang dikerjakan. Jadi dari hadis ini kita harus mengambil contoh atau anjuran yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya, dan kita sebagai umatnya patut untuk mengikuti apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi
apa yang telah dilarangnya. Dan di sini ada jenis makanan haram. Yang pertama itu ada bangkai binatang. Yang kedua ada makanan yang buruk, menjijikan atau najis. Yang ketiga ada darah. Yang keempat makanan yang memabukkan. Yang kelima yaitu babi. Yang keenam, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu benda yang membahayakan. Di sini juga ada manfaat makanan halal. Yang pertama itu terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala karena menjauhi larangannya. Jadi kita sebagai umat Islam seperti yang di atas tadi, bahwasanya kita sebagai umat Islam harus berpedoman kepada Al-Quran dan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangan yang dilarangnya. Yang kedua, manfaat makanan halal yaitu tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak. Nah, Islam ini sangat memerhatikan kesehatan kita. Islam juga menganjurkan, bahkan Allah berfirman menganjurkan untuk kita memakan makanan yang halal dan memakan makanan yang baik juga. Nah, yang ketiga, manfaat makanan halal yaitu akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nomor 3, karena kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan larangan-larangan yang dilarangnya, hati kita akan terasa bersih dan pikiran pun juga terasa bersih karena mendapat curahan cahaya darinya. Yang keempat, manfaat makanan halal yaitu akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena selalu menaati Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur kita. Nah, yang kelima, menunjukkan pada umum lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Jadi agama Islam itu hanya mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan. Jadi agama Islam itu tidak mengajarkan atau menganjurkan kita untuk berbuat yang maksiat ataupun yang tidak baik. Jadi seperti itu anak-anak. Mungkin dari kalian ada yang masih belum paham dan ingin yang ditanyakan, dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Sudah Pak. Izin bertanya Pak. Ya, Imron, silakan. Maksud dari makanan yang buruk dan menjijikan itu apa ya Pak? Baik. Baik, Bapak akan menjawab pertanyaan dari Imron. Jadi Imron bertanya, apa yang dimaksud makanan yang buruk, menjijikan, atau najis? Allah Subhanahu wa taala mengharamkan manusia mengonsumsi daging binatang seperti kecoa, lalat, cacing, dan kaki seribu. Karena termasuk binatang yang menjijikan. Dan Allah mengharamkan binatang-binatang itu tentu ada maksud yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157, wa yuharrimu alaihimul khaba'is.
yang artinya dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Jadi sudah sangat jelas seperti yang Bapak paparkan di PowerPoint tadi, bahwasanya Islam itu sangat memerhatikan kesehatan kita, dan Islam itu akan memberi yang terbaik untuk kita, dan Islam pun akan membawa kita untuk lebih sehat, karena telah menganjurkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan yang seperti tadi, seperti kecoa, terus kaki seribu, itu adalah binatang-binatang yang menjijikan. Dan Islam menganjurkan atau memerintahkan kita untuk menjauhi makanan-makanan atau binatang-binatang yang menjijikan tersebut. Jadi seperti itu Saudara Imron. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin dari yang lain masih ada pertanyaan atau sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelas Pak. Pak. Alhamdulillah kalau kalian sudah jelas dengan materi apa yang telah Bapak sampaikan. Karena waktu juga sudah di ujung tanduk, waktu pertemuan kita saat ini sudah ingin habis. Alhamdulillah kalian juga sudah paham pesan dari Bapak. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan kalian dan terus semangat dalam menuntut ilmu. Semoga otak kalian selalu on fire untuk menuntut ilmu, yang menjadi kewajiban untuk kita sebagai umat Islam. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, dan semoga apa yang telah Bapak paparkan pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya dari Bapak, billahi fisabilil haq, astabiqul khairat, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.